Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat sekalian yang dikasihi Tuhan, kita sudah sering mendengar kisah ini, mujizat perbanyakan roti. Betapa bahagianya orang-orang yang hidup pada saat itu, bisa mengalami langsung apa yang disebut mujizat perbanyakan roti. Apakah mujizat seperti ini masih ada sampai hari ini? Rasanya Tuhan hanya hadir untuk mereka pada zaman dulu. Namun saudara-saudari yang terkasih, kisah ini ditulis selain menceritakan suatu peristiwa yang pernah terjadi yang dilakukan Yesus, tetapi juga memiliki makna teologis yang menunjukkan bahwa Tuhan hadir dalam setiap zaman, di setiap masa, menyertai setiap orang dengan mujizat perbanyakan roti. Hal menarik yang baik untuk kita renungkan adalah percakapan Yesus ketika hari menjelang malam. Ketika hari menjelang malam itu sebuah simbol adanya persoalan yang membuat orang gelisah, membuat orang cemas. Dan itu ada pada kita sampai hari ini. Ada saat di mana kita merasa gelisah, cemas, tidak berdaya, takut. Apa persoalannya? Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa dan kampung sekitar sini. Karena murid-murid tahu dan mengantisipasi supaya jangan terjadi huru-hara gara-gara kelaparan. Tetapi jawab Yesus, kamu yang harus memberi mereka makan. Tetapi mereka sadar bahwa mereka tidak punya apa-apa. Ini juga terjadi sampai hari ini. Ketika kita tahu ada persoalan yang harus diantisipasi, dan kita tahu juga kita tidak bisa apa-apa. Tetapi apa yang terjadi? Yesus bertanya kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Seringkali untuk melakukan sesuatu, saat ini kita berpikir terlalu ideal, sehingga sampai-sampai kita merasa tidak berdaya. Tetapi Yesus mengajak kita untuk menjadi lebih realistis. Mulailah dengan apa yang ada pada kita. Berapa roti ada padamu? Coba periksa. Kadang kita tidak langsung periksa itu, apa yang ada pada kita, tapi langsung mengeluh. Itu yang seringkali membuat pelayanan kita menjadi berat. Entah itu dalam keluarga, di tempat tugas, atau apapun. Sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Untuk orang sebanyak ini, itu tidak ada apa-apanya. Namun, Yesus menyuruh mereka supaya duduk, dan seterusnya. Kemudian, Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, menengadah ke langit, mengucap berkat, lalu memecah-mecah roti itu dan memberikannya kepada murid-murid supaya dibagi-bagikan kepada orang banyak. Dan lihatlah bagaimana 5 roti dan 2 ikan itu bisa mengenyangkan 5.000 laki-laki, tidak terhitung perempuan dan anak-anak yang hadir pada saat itu. Saudara-saudara terkasih, 5 roti dan 2 ikan yang diberkati, lalu kemudian bisa dibagi-bagikan menjadi begitu banyak dan mengenyangkan begitu banyak orang. Kalau kita merefleksikan tentang 5 roti dan 2 ikan, dan menghubungkan itu dengan pemberian diri yang kita lakukan dalam perbuatan-perbuatan baik, maka 5 roti dan 2 ikan yang dipecah-pecahkan dan dibagi-bagikan itu merefleksikan diri kita. Saat kita dengan keterbatasan, kemampuan yang hanya ini Tuhan, kita merasa kita adalah
5 roti dan 2 ikan di hadapan kompleksitas persoalan yang begitu banyak. Tapi ketika kita mempersembahkan itu kepada Tuhan, lihatlah di tangan Tuhan, kita menjadi berkat bagi begitu banyak orang. Sadar atau tidak, setiap kita terlibat dalam mujizat perbanyakan roti sampai hari ini. Ketika kita terlibat dalam perbuatan-perbuatan baik, pribadi kita yang sederhana. Seringkali setelah melakukan sesuatu hal dan kita lihat efeknya begitu besar, menjangkau begitu banyak orang, kita sendiri terkejut. Kita juga sadar diri, bukan saya. Sesungguhnya ada Tuhan di balik setiap perbuatan baik yang kita lakukan. Dan ini menjadi kekuatan kita. Di bacaan pertama dikatakan bahwa Allah adalah kasih. Karena itu mari kita berbuat kasih. Mari kita berbuat baik. Setiap orang yang berbuat baik, yakin Allah ada bersama dia. Tidak ada perbuatan baik yang datang dari sesuatu yang jahat. Dari hati yang jahat, tidak ada buah yang baik. Ketika kita tergerak untuk berbuat baik, ketika kita tergerak untuk bertobat, kembali ke jalan yang benar, pada saat itu Allah ada di dalam hati kita. Dalam bacaan pertama dikatakan begini, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Dalam hal inilah kasih Allah nyata di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah lah yang telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai silih bagi dosa-dosa kita. Kalau kita renungkan baik-baik firman ini, maka kita melihat bahwa sebelum kita melakukan sebuah perbuatan kasih, Allah sudah lebih dahulu hadir di dalam hati kita. Dialah yang menggerakkan kita untuk berbagi, untuk berbuat baik dalam hidup ini. Karena itu, ketika kita tergerak dalam hati kecil kita untuk melakukan sebuah perbuatan baik, kadang kita berpikir, benar tidak ini? Jangan-jangan saya mengalami kerugian. Jangan-jangan ini sebuah kesia-siaan. Atau ketika kita mau bertobat, mau kembali ke jalan yang benar, kadang ada godaan pikiran, Tuhan, benar tidak ini? Karena besok saya jatuh lagi dalam dosa. Dan seterusnya. Kita melihat itu sebagai sebuah kesia-siaan. Tetapi yakinlah sekarang, setelah merenungkan firman Tuhan ini, setiap perbuatan baik yang tumbuh di dalam hati kita, Allah sudah lebih dahulu hadir di dalam diri kita. Dialah yang menggerakkan kita. Dialah yang mendorong kita untuk berbuat baik. Sebab di dalam Kristus, bukan kita, tetapi Kristus yang hidup di dalam kita, dialah yang menggerakkan semua perbuatan baik kita. Karena itu saudara-saudari, mari kita tetap bertekun dalam perbuatan baik. Karena disitulah terlihat jelas Allah beserta kita. Allah yang memberkati dunia ini. Dan kita adalah saluran-saluran berkatnya. Amin.